Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Sahibul Majlis Al-Muslimin Al-Habib Ahmad Raqi Al-Faqih hafidhahullah wa ra'ah wa ja'alahu mimman yaftahir bihi jadduh Nabi sallallahu wa yuhibbu jadduh Nabi sallallahu wa yuhibbu jaddahu Nabi sallallahu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semua jamaah majelis yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah majelis Al-Muslimin, semoga para jamaah majelis Al-Muslimin termasuk sesuai dengan nama yang diberikan, yaitu Al-Muslimin, semuanya menjadi orang-orang muslim, menjadi orang muslimin. Dan muslimin disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali, dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk majelis Al-Muslimin. Semoga isim ala musamma benar-benar terlaksana kepada antum semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami diminta untuk memberikan kesan-pesan terkait dengan khataman kitab yang telah lalu dan akan membuka kitab yang baru. Saya cuma memberikan sebuah pesan, beruntung kalian karena kalian termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kalian terlintas dengan taufiknya untuk menghadiri majlis fikih, majlis halal dan haram, majlis yang hukumnya wajib untuk kita mempelajari, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka mencari ilmu yang dimasukkan oleh Nabi SAW yang wajib itu adalah seperti majelis yang sekarang kita laksanakan ini, yaitu majelis fikih. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan kitab nikah, sehingga yang sudah selesai baca kitab nikah berarti dia sudah diperbolehkan untuk menikah. Artinya apa? Yang belum membaca kitab nikah atau mempelajari hukum nikah, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan nikah. Itulah hukum agama sesuai dengan himbauan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena setiap ibadah yang perlu niat, ya, baik niat itu sebagai syarat wajib atau saat mendapatkan kesunahannya, sebagaimana disunahkan di dalam nikah itu untuk niat. Maka syaratnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi. Itu harus mengetahui dengan seluk-beluk daripada syariat yang akan dikerjakan itu. Nah, kalau dia nggak mempelajari dan memahami seluk-beluknya, maka madaratnya, bahayanya, dia akan menyebabkannya sengsara dan tidak mendapatkan kenikmatan dan kelanggengan dalam rumah tangganya, itu pasti akan terbuka lebar baginya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis itu cukup sebagai bukti bahwasanya ini merupakan sebuah patokan kebaikan, barometer kebahagiaan, di mana oleh para ulama hadis itu kemudian dijadikan sebagai ikon dari setiap kitab-kitab klasik, ya, baik itu kitab tafsir, kitab hadis, ya, yaitu man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, kelanggengan, maka Allah Ta'ala akan memperlintaskan di dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab Anakku Investasi Akhiratku, di mana saya buat itu sebagai proses dari mulai tata cara memilah-milih seorang wanita sesuai dengan himbauan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tahu bersama bahwasanya jodoh kita sudah ada, ya, sebagaimana kalau kita datang pada para salafus saleh, selalu para ulama yang terkait dengan mereka itu selalu berkata al-muqid fis sama, al-muqid fis sama. Jadi yang mengagetkan itu sudah diatur di atas langit sana, yaitu Allah SWT sudah menentukan bagi kita. Akan tapi di sini ikhtiar yang kita lakukan sebagai pertanda ikhtiarnya Allah di atas sana. Jadi artinya kalau kita itu berikhtiar untuk memilah-milih, berarti Allah berkehendak itu untuk kita. Nah gitu. Begitu pula kalau kita itu diberi kenintasan untuk berdoa, berarti Allah berkehendak apa yang kita doakan itu untuk kita. Nah itulah faedah daripada ikhtiar. Nah, jadi fungsinya sangat besar dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian dari mulai proses yang disunahkan ketika meminang, lalu kemudian ketika perkawinan, apa saja diharamkan, apa saja dia anjurkan,
begitu pula melewati malam pertama, sampai kemudian ketika hamil, sampai ketika melahirkan apa saja yang disunahkannya, bahkan ketika kita harus memberikan nama, di situ ada contoh-contoh nama yang baik dan sebagainya, sampai kemudian cara mendidiknya itu kita bahas di sini. Nah, semoga dengan kita itu selalu membahas, mengkaji dan mengaji, kita termasuk yang berada di dalam ranah kebaikan, ranah taufik hidayah, ranah ridho Allah SWT, ranah cinta Nabi kita Muhammad SAW, dan majelis ini menjadi penyambung bagi kita untuk meraih ridhonya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi guru kalian adalah salah satu pada zuriat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwasanya guru itu adalah ayah kita, berarti kita itu nyambung nasabnya kepada Rasulullah walaupun nisbatan ilmiatan, ya, bukan nisbatan nasabiyah. Ya. Nah, insya Allah itu juga akan berguna untuk kepentingan dunianya dan untuk kepentingan akhiratnya. Nah, karena Nabi SAW pernah bersabda di atas mimbarnya, ketika ada orang yang berkata atau membuat isu bahwasanya kekerabatan Nabi itu tidak akan berguna sama sekali nanti di akhirat, maka kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya kekerabatanku akan bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, semoga dengan kita berguru kepada Al-Habib Ahmad Rafi, kita akan tersambung kebaikannya kepada Nabi Muhammad, tersambung perhatiannya Nabi Muhammad kepada kita semuanya, tersambung ridhonya, tersambung cintanya, dan akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan setelah panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan cukup mudah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga guru kita Habib Ahmad Bahogi, semoga beliau ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya dan ditambah cinta nabinya untuknya, dan semoga dimudahkan segala urusannya, dibanyakkan rezekinya, tidak ada hisabnya kelak nanti di akhiratnya, dan semoga beliau termasuk yang membanggakan, membahagiakan, menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.